Persib Bandung akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Arema Malang dengan skor 2-1 di mana Bruno mencetak 2 gol dan dari Arema Malang ada Jayus. Di sini saya hanya ingin mereview aja untuk apa yang saya dapatkan di pertandingan Arema Malang dengan Persib Bandung tadi karena saya menonton pertandingannya secara penuh ya di televisi. Jadi langsung aja kita bahas di babak pertama. Di babak pertama yang saya lihat di 25 menit awal lah ya, itu Persib Bandung berapa kali mencoba melakukan tekanan. Bahkan di awal-awal menit saja Persib Bandung sudah memberikan tekanan kepada pertahanan Arema Malang. Dan ketika Arema Malang membangun serangan di babak pertama di 25 menit lah ya, ini juga berapa kali serangannya selalu kandas. Dan kandasnya ini selalu di sektor lini tengahnya Persib Bandung. Jadi pemain Arema Malang itu boleh dibilang selalu kandas lah untuk menembus ke pertahanan terakhirnya Persib Bandung di 25 menit awal babak pertama. Nah, yang saya pelajari, yang saya lihat adalah bagaimana cara pertahanan kedua tim yang membuat Persib Bandung dan Arema Malang juga sangat berpengaruh saat membangun serangan. Nah, ini yang saya ingin bahas pelan-pelan. Arema Malang yang saya lihat saat melakukan pertahanan itu terlalu dalam, artinya terlalu mundur, berdekatan dengan pertahanan terakhirnya Arema, pemain tengahnya. Jadi kan kalau Persib Bandung membawa bola, otomatis pemain tengahnya yang memberikan pressing dulu ya. Tapi ini terlalu dalam. Jadi jarak pemain tengah dan pemain belakang bahkan ke gawang Arema ini kalau yang saya lihat terlalu dalam, terlalu dekat ke gawang Arema. Nah, ini yang menjadi sangat sulit untuk Arema Malang bisa membangun serangan. Karena ketika ingin membangun serangan, melakukan bola possession, pemain Persib Bandung ini sudah terlalu posisinya sudah di depan ya. Jadi ketika Persib Bandung ingin melewati sektor lini depannya dulu untuk Persib Bandung, ini juga beberapa kali sudah kandas dulu. Ini karena pertahanan Arema yang saya lihat terlalu dalam. Dan Persib Bandung ketika melakukan pertahanan justru lebih berani untuk menekan ke depan, ke setengah lapangan ke depan. Yang artinya ketika Arema Malang melakukan bola possession, pemain Persib Bandung sudah di depan dulu. Jadi pemain Arema Malang untuk melakukan serangan kepada pertahanan terakhir dari Persib Bandung melewati sisi tengahnya dulu berapa kali sudah berhasil didapatkan oleh Persib. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika Arema dan Persib sama-sama ingin membangun serangan yang saya lihat Persib Bandung lebih terlihat berhasil untuk melakukan pertahanan dan membangun serangan. Karena pertahanan dari Persib Bandung justru berani untuk setengah lapangan ke depan melakukan pertahanannya. Enggak seperti Arema di 3/4 lah, boleh dikatakan 3/4 lapangan. Jadi benar-benar terlalu dalam untuk bertahan. Nah, ini juga berpengaruh saat Persib Bandung melakukan serangan itu kan ketika Arema Malang membawa bola misalkan terus kena oleh pemain Persib Bandung memiliki ruang yang cukup banyak untuk melakukan bola possession, melakukan mengontrol bola karena di belakang pun seperti katakan Igbo Nevo, Kuipers, Hen atau Adi Idrus itu free, bisa dilakukan oleh bola possession lah intinya. Tapi ketika Arema Malang pemain Persib Bandung membawa bola terus dapat gitu ya oleh pemain Arema Malang, melakukan bola possession-nya terlalu dalam gitu loh. Jadi ketika ingin membangun serangan perlahan dari belakang ke depan, ini sudah berapa kali kandas dulu di sektor lini tengahnya dari Persib Bandung, kecuali kalau Arema Malang bermain long ball. Dan di 25 menit awal itu long ball-nya yang berhasil hanya satu ketika Fortes ya, Ban Bewan dengan Teja Pakualam, tapi bolanya masih bisa ketangkis. Itu peluang yang cukup bagus dari Arema Malang yang berhasil melakukan long ball. Sisanya berapa kali membangun serangan dari belakang yang saya lihat selalu putus di sektor lini tengahnya Persib. Itu di 30 menit awal babak pertama. Setelah 30 menit kemudian Arema Malang perlahan sudah mulai bermain lepas, yang artinya sudah bisa mengimbangkan Persib saat bertahan dan saat melakukan penyerangan. Yang artinya Arema Malang secara perlahan saat melakukan pertahanan itu sudah maju ke depan. Yang saya lihat seperti itu di babak pertama di 15 menit akhir lah. Itu Arema Malang pertahanannya sudah pelan-pelan mulai maju. Jadi kedua tim sebenarnya yang saya lihat di menit 31 lah ya sampai 45 akhir babak pertama itu lebih seimbang karena Arema Malang bertahannya perlahan sudah mulai maju. Jayus, Rensi itu sudah mulai maju ke depan yang saya lihat saat melakukan pertahanan. Ya, jadi di babak pertama itu ya jujur aja di 30 menit awal ya terlihat
sedikit membosankan untuk saya sebagai penonton netral karena Persib Bandung yang lebih banyak mendominasi ketimbang dari Arema. Tapi setelah menit 31 sampai akhir babak pertama justru terlihat lebih hidup lagi. Jadi kita langsung masuk ke babak kedua. Di babak kedua ini seperti melanjutkan aja karena Arema Malang dan Persib Bandung ini sudah konsisten. Di babak pertama untuk Persib Bandung ya di 45 menit, kalau Arema Malang di 15 menit akhir babak pertama ini sudah konsisten. Jadi di babak kedua tinggal bagaimana ya siapa dululah yang mencetak gol, intinya seperti itu karena kedua tim sudah cukup bagus. Akhirnya Arema Malang yang membuka kedudukan terlebih dahulu ya melalui Jayus pada menit ke 54 itu asis dari Dedik yang asis dari Jonathan Rafli ya asis dari Rafli yang cukup bagus diberikan oleh Dedik, tapi Dedik posisinya kan offset jadi mendiamkan diri, justru Jayus yang mengambil dan melakukan sutat ya bola tinggi ke atas kiper dari Teja Pakualam dan terjadi gol tuh. Arema Malang unggul 1-0. Nah, yang saya lihat adalah Persib Bandung tetap bermain seperti masih imbang lah intinya. Jadi nggak kerasa gusuk gitu loh. Membangun serangannya Persib Bandung pun ya terlihat lebih kalem. Dan di sini kan DDS memang mengalami cedera dan Bruno yang digantikan ya bermain. Jadi untuk masalah penyerangan dan pertahanan Persib Bandung ini sudah konsisten, sudah aman. Tinggal nunggu mencetak gol aja lah karena kan Arema sudah unggul. Dan yang saya lihat memang berhasil mencetak gol lewat headingan dari Bruno ya menit ke-72. Itu gol dari set play bola hidup sama seperti Arema melalui set play bola hidup semua. Jadi itu gol cukup bagus dari Bruno yang akhirnya bisa mencetak gol ya setelah mengalami pancaklik mencetak gol melalui headingan. Itu gol yang saya lihat juga bagaimana pertahanan Arema memang tidak melihat pergerakan Bruno karena pemain sayap dari Persib Bandung yang memberikan assist itu melakukan intercept dulu ya, lebih melakukan intercept pelan-pelan. Jadi memancing pemain Arema gak fokus kepada pergerakan Bruno. Dan Bruno muncul dari belakang langsung menjadikan gol. Nah, ketika ketika keadaan 1-1 imbang, yang saya cukup bingung ya adalah bagaimana pergantian pemain dari Arema Malang yang dimana Tito dan Rian Kurnia dimainkan secara bersamaan di menit 79. Ini posisi masih 1-1. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana ketika pemain sayap digantikan oleh pemain sayap juga. Jadi dua pemain sayap Arema langsung diganti gitu ya dengan pemain dua baru. Ini sebenarnya yang saya lihat kurang tepat memasukkan pemain dengan posisi masih 1-1 ya. Tapi memasukkan pemain di menit 79. Kalau kalian bisa lihat Arema Malang di pertandingan-pertandingan sebelumnya selalu mengganti pemain sayap ya, yang paling fatal kan pemain sayap karena paling berkontribusi membangun serangan. Itu biasanya di menit 60, 62, 65 jarang mengganti pemain di menit 79 kecuali kalau Arema Malang posisinya kalah. Tapi ini posisinya imbang. Justru menggantikan dua pemain baru langsung, menggantikan Dendi dan juga Dedik yang terlihat sudah mulai on fire sebenarnya di pertandingan kali ini. Karena Arema Malang juga di pertandingan kali ini cukup banyak peluang ya. Jadi kalau untuk menciptakan peluang ini banyak juga dari Arema. Rafli yang headingannya masih bisa ketangkis. Jadi pergantian pemain ini yang menurut saya pendapat saya kurang tepat dilakukan ketika Arema posisi imbang dan memasukkan pemain baru di menit-menit 79 yang posisinya pemain baru ini belum terlalu panas gitu loh untuk meladeni pemain Persib Bandung yang pergantian Persib Bandung ini hanya di menit 61 aja yaitu Febri Haryadi dan Ezra Walian yang bermain menggantikan Beckham Putra dan Edwin itu di menit 61. Sisanya ya seperti Bruno ya karena DTS mengalami cedera mau nggak mau diganti dan juga Fred Butuan mengalami cedera mau nggak mau Jalnando pun dimainkan di menit-menit 80-an sekian. Itu nggak masalah ya berbeda cerita. Tapi kalau pergantian pemain Arema yang saya lihat di menit 79 ini membuat penyerangan dari Arema Malang justru terlihat nggak hidup lagi. Ketika pemain Rian Kurnia dan Tito bermain. Padahal memang dua pemain ini bagus-bagus. Tapi maksud saya adalah telat untuk panas gitu loh. Berbeda dengan Dedik dan Denny Setiawan yang sudah bermain lama. Misalkan Tito dan Rian Kurnia bermain di menit 60 mungkin akan beda cerita karena masih memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan adaptasi di pertandingan. Itu ya. Lalu terjadi gol di menit ke-83 dari Bruno kembali lagi yang melakukan headingan. Ini kembali lagi dari pertahanan Arema Malang yang mengkawal terlihat Rensi ya sampai komentatornya mengatakan
yang mengkawal Bruno harusnya yang berbadan tinggi juga, tapi justru Renzi yang terlihat mengkawal. Jadi ini gol dicetak kembali oleh Bruno dan Persib Bandung akhirnya comeback. Jadi yang saya ingin review ya di pertandingan kali ini bukan masalah menang atau kalahnya. Secara permainan yang saya lihat, Persib Bandung dan Arema Malang ini sudah bermain bagus. Hanya memang Persib Bandung yang berhasil mencetak 2 gol dan Arema Malang hanya berhasil mencetak 1 gol. Tapi secara permainan Arema Malang pun juga bermain bagus. Di luar dari hasil kalah ya, itu bermain bagus. Hanya saja di 30 menit awal babak pertama telat untuk ngegas gitu loh yang saya lihat. Ini untuk review aja ya. Untuk kritik dan saran saya agar di pertandingan berikutnya Arema Malang bisa ngegas dari menit awal gitu loh. Arema Malang ini. Dan untuk Persib Bandung dari menit awal hingga akhir di luar dari hasil kemenangan ini bermainnya sudah konsisten yang saya lihat. Permainan sayap, pemain tengah, pemain sayap, pemain back sayapnya, pemain depan ini sudah konsisten. Jadi ketika DDS diganti oleh Bruno ini juga nggak ada masalah saat Persib Bandung melakukan penyerangan karena memang sudah konsisten penampilan dari Persib Bandung. Ya di luar dari hasil menang yaitu permainan konsisten dari Persib Bandung ini semoga bisa terus dimanfaatkan untuk sama-sama ya Arema Malang dan Persib Bandung masih ada harapan untuk menjuari Liga Indonesia. Jadi ini cuma hanya sekedar kritik dari pendapat saya secara pribadi untuk melihat bagaimana permainan Arema Malang dan Persib Bandung di pertandingan tadi. Jadi itu aja, selamat untuk Persib Bandung, kalian mendapatkan 3 poin dan untuk Arema Malang tetap semangat walaupun ini kalah tapi secara permainan sudah cukup bagus ya, tinggal semoga bisa ngegas dari menit awal. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian dan nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.